jangan lewatkan kesempatan yang ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menggunakan waktu sebaiknya dan telah menggunakan kesempatannya untuk hadir pada Bincang Supply Chain seri 8 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arkan Jabar Khairuman, biasa dipanggil Arkan. Saya fresh graduate dari Teknik Mesin ITS. Akhir-akhir ini saya sangat antusias terhadap di bidang supply chain dan proses improvement. Dan pada kesempatan kali ini saya diamanai oleh Pak Suryo dan Pak Buradi sebagai moderator pada webinar kali ini. Mungkin karena saya lihat banyak rekan-rekan yang baru join pada webinar kali ini ya, saya mau cerita sedikit saja mengenai Bincang Supply Chain. Jadi Bincang Supply Chain ini merupakan sebuah platform webinar series yang diadakan oleh Pak Nur Hadi dan juga Pak Suryo. Selamat siang Pak Suryo. Ya. Nah ini Pak Suryo ini. Terus kalau Pak Nur Hadi masih ada halangan nanti mungkin akan menyusul. Jadi tujuan dari webinar ini sendiri sebenarnya untuk membangun ekosistem profesional supply chain untuk kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Dan nanti untuk lebih lengkapnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Surya, Pak ya. Siap, nanti saya sekilas akan memperkenalkan platform Bincang Supply Chain ini ke teman-teman. Nah, mungkin itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Suryo. Terus saya juga lihat ini dari rekan-rekan banyak yang sudah experience, ada yang CEO, ada yang sudah expert di bidang supply chain, ada juga yang masih fresh graduate seperti saya, ada juga yang masih mahasiswa. Dan mungkin beberapa sudah banyak yang tahu kalau apabila ingin berkembang di bidang supply chain, pasti kita memerlukan banyak hard skill seperti forecasting, supply chain management, inventory management, dan lain-lain. Tapi biasanya kita ada yang lupa nih. Kita biasanya melupakan soft skill dan critical kompetensi. Nah, pada webinar kali ini kami mengangkat tema yaitu supply chain is a journey, not a destination. Yang akan dibawakan langsung oleh mentor saya, orang yang sangat menginspirasi saya, Pak Lutfi Jamili. Selamat siang Pak Lutfi Jamili. Selamat siang, selamat siang. Wah, kameranya belum hidup Pak Lutfi Jamili. Saya pakai akun yang satu. Oh ya, jadi Pak Lutfi Jamili ini adalah seorang yang sangat menginspirasi saya. Beliau juga masuk yaitu mechanical engineer, Pak. Iya. Sekarang beliau sudah jadi supply chain expert, sudah beberapa kali menjadi present director di berbagai multinational company dan membawa baik nasional maupun sampai ke negara production di perusahaan Corteva. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya lika-liku yang sangat memotivasi dari karir Pak Lutfi akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Lutfi. Nah, saya juga mau terima kasih sekali lagi ke Pak Lutfi karena sudah menyempatkan waktunya buat berbagi ilmu dengan kami semua. Terima kasih Pak Lutfi. Dan pada bincang supply chain ini saya juga ingin terima kasih kepada Aksi Consulting yang sudah memberikan kami akses Zoom Premium sehingga insya Allah muat sampai 500 orang dan semoga bisa membantu lebih banyak lagi. Mungkin untuk agar mempersingkat waktu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai susunan acaranya, yaitu yang pertama nanti ada pembukaan oleh Pak Suryo, yang kedua ada sesi materi oleh Pak Lutfi Jamili, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang nanti akan diakhiri oleh photo session dan penutupan. Kemudian di webinar ini saya juga ada beberapa peraturan yang gunanya untuk menjaga kondusivitas dari webinar ini. Yang pertama, pastikan ketika pembicara sedang memberikan materi, diharapkan rekan-rekan memosisikan mic-nya dalam keadaan mute sehingga tidak akan mengganggu kondusivitas dari webinar ini. Kemudian yang kedua, apabila di tengah-tengah webinar ada pertanyaan, monggo silahkan bisa langsung dituliskan di chat room. Nanti insya Allah akan dijawab di sesi tanya jawab. Kemudian ya ini kalau yang ketiga, apabila memungkinkan dimohon rekan-rekan untuk menghidupkan kameranya sehingga
atmosfer pembelajaran lebih terbangun dengan melihat antusiasme dari wajah rekan-rekan kalian. Mungkin langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan oleh Pak Suryo. Monggo Pak Suryo, dan Pak saya persilahkan. Masih di-unmute Pak Suryo. Masih di-mute Pak Suryo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mencari ilmu ya, sama-sama belajar di forum kita yang moga-moga kita harapkan punya banyak kebermanfaatan buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dan meramaikan dan menyemarakkan event kita ini. Terus yang ketiga, kami ucapkan juga kepada Coach Sahid selaku owner dari Aksi Consulting yang sudah mensupport acara ini hingga bisa memuat kapasitas peserta hingga 500 peserta. Kemudian pada kesempatan ini sebenarnya biasanya Cak Nur Hadi nih yang akan menjelaskan tentang platform Bincang Supply Chain. Kebetulan beliau sedang ada kendala teknis di area tempat tinggal karena ada pemadaman listrik bergilir. Jadi saya coba menyampaikan yang biasa Cak Nur Hadi sampaikan. Jadi teman-teman buat yang baru join pada kesempatan kali ini adalah seri ke-8 dari Bincang Supply Chain. Jadi Bincang Supply Chain itu apa? Jadi Bincang Supply Chain itu sebuah platform untuk membangun ekosistem profesional supply chain. Jadi di sini fokus pada diskusi di bidang supply chain. Dan kami berkomitmen untuk 100% ini adalah free untuk berbagi ke teman-teman. Jadi fokusnya di bidang supply chain yang lebih praktis dan sharing best practices. Jadi ada banyak hal yang sudah coba kami rancang dan alhamdulillah sampai di episode ke-8. Jadi kalau episode 1-2 itu berbicara tentang certification, kemudian lanjut tentang procurement, kemarin yang ke-6 terkait dengan women in supply chain, dan terakhir yang ke-7 kemarin sales and operation planning. Nah, pada kesempatan yang kali ini kita tujuannya untuk merelaksasi karena 1-7 kita fokus ke teknis gitu kan, praktis yang hard skill, maka pada kesempatan kali ini kita coba untuk merelaksasi diskusi kita, jadi lebih ke arah ke soft skill. Maka alhamdulillah kita sudah berbahagia gitu karena Pak Lutfi Jalimili sudah berkenan untuk sharing kepada kita. Jadi beliau ini sudah kami kenal sekitar setahun yang lalu di sebuah komunitas juga, dan beliau juga berkenan buat sharing. Waktu itu sangat membekas sekali, yaitu first time manager yang dibawakan oleh beliau. Jadi bagaimana memberikan tips ke kita, edukasi kita bagaimana berubah dari seorang jadi self performance menjadi seorang first time manager. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap ini menjadi sebuah wadah bagi kita semua, tidak menempel pada siapapun, Cak Nur Hadi ataupun Suryo, tapi ini menjadi forum kita yang kita kembangkan bersama dengan tujuan yang sama, yaitu membangun ekosistem profesional supply chain di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Arkan. Silakan Mas.
Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Brio. Ya, mungkin di sini nanti juga ada grup Telegram dari Bincang Supply Chain. Monggo nanti misalnya kami sering membahas masalah-masalah di supply chain. Mungkin nanti ada yang tertarik, baik expert, fresh graduate yang ingin mencari ilmu atau mahasiswa, monggo boleh join nanti. Linknya saya beri mungkin di chat atau di email nanti. Nah, terus langsung saja ini kemudian masuk ke acara inti, acara yang sudah kita bersama tunggu-tunggu, yaitu materi oleh Pak Lutfi. Monggo Pak Lutfi, bisa silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas Pak. Menggema Pak, mungkin salah satu speakernya bisa di-off-kan Pak, karena Bapak ada 2 ya Pak. Oke, insya Allah nggak ada masalah di tempat saya, jadi saya matiin 1 aja. Jadi kalau nanti ya saya percepat aja kalau umpamanya cepat switch nanti, mudah-mudahan nggak ada masalah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen saya saja sekalian, biar lihat wajah saya juga di situ. Juga bisa ngelihat bahwa kita punya hari ini kita mau tagline kita adalah supply chain is a journey, not a destination. Siang ini saya merasa dapat satu kehormatan untuk bicara di Bincang Supply Chain seri ke-8. Di acara ini cukup banyak peserta dan range-nya cukup jauh. Ada yang siswa, ada yang udah jadi CEO. Jadi agak-agak deg-degan juga saya dengan range audiens yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum memulai, izinkan saya berbagi slide ini. Ini adalah pesan. Ini kebetulan gambar anak saya yang paling kecil. Ya. Pertama, yuk kita bersyukur karena Allah, Tuhan kita yang Maha Kuasa, sudah memampukan kita dari sisi kesehatan, dari sisi waktu, bahkan dari sisi kuota pun kita diberi kemampuan oleh Allah. Yang kedua, yuk sama-sama kita manage kekecewaan. Yang bisa bikin kecewa itu karena ekspektasinya terlalu tinggi, sehingga nggak tercapai. Saya agak khawatir teman-teman semua nanti punya ekspektasi yang tinggi atas pertemuan ini, ternyata tidak tercapai. Jadi mohon ekspektasinya biasa-biasa aja. Jangan tinggi-tinggi. Saya bukan siapa-siapa, I'm nothing. Saya cuma berbagi, saya tidak berniat ngajari apalagi menggurui. Mari kita mulai dengan berdoa. Ini doa kita bersama. Ya. Tuhan, karena Engkau telah mampukan kami untuk memulai, tolong mampukan kami untuk menyelesaikan Tuhan. Ini berlaku untuk semua hal. Yang masih sekolah, pengen lulus, begitu juga. Yang baru mulai kerja, pengen jadi director, begitu juga. Yang baru bangun rumah, begitu. Tapi doa ini khusus untuk kita, karena kita sudah memulai dari jam 1, insya Allah selesai, tepat waktu 14.30. Ya. Semoga Tuhan memberkahi usaha kita semua dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai bahwa supply chain adalah journey, bukan destination. Kita tahu sebuah journey atau sebuah perjalanan itu akan butuh banyak hal. Sebuah perjalanan akan butuh persiapan. Dan sebuah perjalanan itu membutuhkan banyak persiapan yang tidak secara fisik saja, tapi juga termasuk secara mental, finansial, dan lain sebagainya. Saya coba pindah slide.
Sorry, slide saya nggak bisa pindah. Ini saya khawatirkan. Saya ulang lagi share. Oke, saya pakai ini aja, karena slide-nya nggak bisa pindah. Slide saya bisa dilihat ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke. Sedikit cerita tentang journey saya, perjalanan saya. Saya adalah mechanical engineer, bekerja pertama kali di BHP Steel Indonesia. Waktu itu BHP Steel adalah perusahaan Australia yang buka pabrik pertama kali di Indonesia. Sekarang mungkin udah ganti nama jadi BlueScope. Masuk sebagai mechanical engineer dan end up-nya sampai detik ini saya ada di Corteva Agri Science, sebuah perusahaan seed production, benih jagung sama padi hibrida. Dalam perjalanannya dari seorang mechanical engineer menjadi sekarang ini orang yang ngurusin benih jagung, benih tanaman, ini perjalanannya panjang dan berliku-liku memang. Saya akan berbagi di sini sedikit, semoga men-trigger adik-adik mahasiswa. Kadang-kadang kita percaya dan yakin bahwa jurusan yang kita ambil waktu kita kuliah adalah jurusan terbaik, tapi dalam perjalanannya kita harus ganti arah, ganti haluan. Dan yakinlah bahwa ketika orang menganggap kita salah arah, bukan berarti kita nyasar. Ya, jadi ketika masuk BHP Steel saya mechanical engineer yang arogansi anak teknik itu kan jelas ya. Arogansi anak teknik itu cuman peduli sama tekniknya sendiri, apalagi teknik mesin. Saya belajar teknik mesin, saya ambil sertifikat, mulai dari sertifikat mengelas sampai yang 4G, saya ambil sertifikat banyak, pneumatik, hidrolik, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, saya melihat bahwa kok jadi seorang mechanical itu nggak bisa bergerak bebas. Artinya, semua gerakannya mekanik itu pasti di-trigger oleh sebuah push button. Jadi, mesin-mesin mekanik tidak akan bergerak ketika push button itu belum di-push menjadi on. Nah, melihat hal itu, saya mulai untuk belajar yang namanya elektro. Dengan kemampuan pneumatik, kemampuan membaca diagram, akhirnya saya belajar membaca wiring diagramnya elektrik. Setelah puas, masih kurang juga. Akhirnya saya belajar lagi tentang elektronik. Mulai dengan belajar PLC yang pertama kali saya pelajari adalah PLC Siemens S7, lanjut dengan Allen Bradley, Rockwell, Telemekanik, Schneider, terus sampai Omron. Kecuali PLC Cina ya, saya belum pernah belajar PLC Cina karena bahasanya susah. Mohon maaf. Dalam perjalanannya saya pindah perusahaan beberapa kali. Saya pindah ke perusahaan plastik molding, injection molding sama blow molding. Saya juga pindah ke perusahaan lampu pijar, lampu TL, perusahaan Jerman, Osram. Saya juga pindah lagi ke mobil nasional waktu itu, zaman Om Tommy punya program. Kemudian saya pindah lagi sampai ke Mayora, saya pindah lagi sampai ke Ricis Nabati, saya pindah lagi sampai ke Pepsico, saya pindah lagi sampai ke Trifon di Corteva Agri Science. Dan dalam perjalanannya, akhirnya ilmu elektrik dan elektronik yang saya pelajari merasa kurang, karena ternyata masih ada lagi yang bisa menguasai kita gitu, sebagai penggerak gitu. Akhirnya begitu saya lihatin lagi, ternyata saya harus belajar HR, belajarlah saya HR. Saya harus belajar finance, belajarlah saya finance. Nanti perjalanannya cukup panjang, dan ketika saya jadi orang teknik, apapun yang saya lakukan untuk betulin mesin, itu tujuannya agar mesin bisa memproduksi produk terbaik agar bisa dijual. Ketika pindah ke manufacture, baik bikin biskuit, permen, minuman, apapun itu,
tujuannya sama, membuat produk terbaik untuk bisa dijual. Ketika belajar kualitas, ketika saya belajar sales dan marketing, sama juga. Ketika di finance, sama juga. Jadi ujung-ujungnya saya pikir, by default, siapapun kita adalah bagian supply chain. By default, kita adalah part of supply chain. Ambil contoh yang paling gampang ketika di rumah. Di rumah kalau anak kita minta makan ayam goreng deh umpamanya, ya, jalan ke mall makan ayam goreng, itu kan banyak tuh toko-toko fried chicken ya. Terus ketika kita ngajak anak kita, ternyata kita adalah bagian dari supply chain. Jadi perusahaan itu punya marketing dan sales itu kita sebagai orang tua. Atau ketika anak kita susah makan, kita bujuk-bujuk. Makan pakai ini nak, makan pakai ini nak. Berarti ketika kita membujuk anak kita adalah bagian dari sales force-nya. Dan ternyata dalam kehidupan kita adalah part of supply chain. Jadi, teman-teman semua, apapun posisi yang ada sekarang, kita adalah part of supply chain. Ketika saya berpikir seperti itu, ya, kalau kita ngomongin chain adalah rantai ya. Rantai itu secara fisik memang bersatu. Tapi apakah bersatu pada keadaan kenyataannya? Enggak juga. Gitu. Saya ambil contoh bagaimana orang produksi dengan orang quality. Orang produksi pengen cepat-cepat, produk sebanyak-banyaknya. Orang quality kadang-kadang harus ngecek lagi untuk sesuai dengan standar. Bagaimana dengan orang produksi dengan orang maintenance? Sering juga terjadi argumen. Orang produksi pengen mesinnya secepat-cepatnya. Sedangkan orang maintenance pengen mesinnya sebaik-baiknya. Akhirnya mengakomodir keinginan produksi, orang maintenance jadi MacGyver. Perbaikan sementara, yang akhirnya kelamaan. Jadi sementahun gitu ya. Nah, jadi antara orang sales dengan logistik umpamanya. Ketika order delivery, order distribution itu harus menumpuk di minggu terakhir setiap bulan. Itu tidak mudah bagi orang logistik untuk mendistribusi itu. Gitu. Akhirnya rantai itu memang bersatu. Tapi yang membuat rantai itu gerak dengan adalah supply chain. Jadi kalau memang udah ada menjadi bagian dari supply, why don't we move to a center of supply chain? Kenapa nggak kita pindah ke senternya, which is sebagai seorang supply chain? Jadi pembukaan ini adalah journey saya. Alasan kenapa saya pindah ke supply chain dan juga alasan kenapa saya masuk ke khusus agro supply chain. Oke, itu dulu sementara cerita tentang diri saya. What is supply chain? Apa itu supply chain? Maaf, saya minum. Ya. Teman-teman semua enak dengerin saya sambil ngomong, jadi saya minum boleh. Oke, apa itu supply chain? Ini saya ambil dari Wikipedia. Ya. Terminologi, kalau mau protes, proteslah ke Wikipedia ya, jangan kepada saya. Jadi, supply chain adalah pergerakan produk atau service dari supplier ke customer yang menginclude 4 hal. Activity, information, dan list. Saya senang pakai terminologi Wikipedia ini karena antara people dan resources itu dipisah. Saya suka sekali. Kenapa? Karena bagi saya, people bukanlah resources. Karena resources itu sesuatu yang akan habis atau tergantikan. Sedangkan people itu nggak akan habis. People adalah capital bagi company. Gitu ya. Nah, jadi intinya supply chain adalah akan produk atau service dari supplier ke customer yang digerakkan oleh people, berbagai aktivitas, information, seperti ERP dan lain sebagainya, dan resources. Ya. Saya ambil contoh gampang. Jam makan siang. Enak banget nih ngeliatin gudeg. Ini jam makan siang nih. Ya. Mari kita berandai-andai kita adalah pengusaha gudeg yang berjanji kepada customer bahwa kita hanya akan memberikan yang fresh, yang baik buat customer. Karena kita mau yang fresh, sebagai pemilik restoran, gudeg, kita akan coba cari supplier yang mampu kirim yang fresh dan sesuai standar. Saya ambil contoh yang mungkin agak lucu sedikit, ya, tapi menunjukkan betapa susahnya menjaga ini.
seandainya gudeg ini punya nangka, dan nangkanya hanya bisa disuplai dari satu tempat dengan tingkat kematangan tertentu. Karena inilah kekhasan gudeg di warung kita. Jadi nangkanya disuplai dari satu tempat yang dipetik dengan kematangan tertentu. Bayangkan, gimana coba kita bisa ngejaga itu semua? Kita punya telur. Telurnya telur bebek umpamanya. Kita dapatkan telur bebek itu untuk produk kita yang fresh. Berarti kita harus bekerja sama dengan peternak bebek. Ayam juga begitu. Kita pengen ayam yang fresh. Beras terbaik juga kita pengen punya. Akhirnya, untuk dapetin ini semua, Cak Suryo berubah ininya. Oke. Berubah, Pak. Ya, thank you. Udah, belum, masih gudeg, Pak. Sudah berubah, Pak. Ke supply chain model. Ini yang share saya kan ya? Saya masih pegang kontrol ya? Oke. Nah, jadi coba kita bayangin, ya kan? Barang yang kita punya, termasuk bumbu, adalah perishable goods. Barang yang gampang busuk. Kalau barang yang gampang busuk, gimana kita manage inventory-nya? Inventory tidak boleh over, nggak boleh under. Akhirnya kita harus kerjasama dengan supplier. Suppliernya adalah orang-orang yang kita percaya. Untuk membina supplier, apakah cukup dengan transaksional? Ternyata enggak. Harusnya menjadi partnership. Mungkin sama dengan petani nangka, kita kerjasama strategik dengan bebek, kita kerjasama strategik juga dengan peternak ayam, ada petani beras, petani padi. Akhirnya, ketika semua kita jaga, ya, barang yang datang tidak boleh lebih cepat, nggak boleh lebih lambat. Barang yang datang ke tempat kita nggak boleh juga terlalu banyak, sehingga menjadi busuk, mengurangi kualitas. Setelah ini dibikin semua, bagaimana dengan demand? Apakah pasarnya juga cukup tinggi? Apakah pasarnya juga cukup bagus? Kita lihat waktunya. Kalau gudeg kita jual di tempat wisata umpamanya, berarti kita tahu trennya. Mungkin setiap liburan akan banyak yang beli. Sehingga ketika masa liburan, kita banyakin inventory kita untuk raw material. Jadi hanya untuk gudeg saja, gitu ya, memanage-nya nggak gampang, mulai dari inventory level yang bagus, mulai dari managing supplier dengan strategic partnership, juga dengan marketing and sales, karena tergantung dari demand berdasarkan history. Pak Lutfi, Jadi, yes. Pak Lutfi, izin Pak, mungkin coba di full screen Pak. Tadi saya coba sudah tes, sepertinya sudah bisa Pak. Nah, biar lebih nyaman Pak. Coba di F5, kemudian ke slide nomor 7. Yes, dimundurkan Pak. 7. Ini ya. Nah, Oke. Full screen Pak. Full screen, nanti tinggal diklik-klik aja pakai kursor. Boleh Pak. Coba Pak move ke next slide Pak. Sip. Ya. Thank you. Oke, terima kasih Bisa, Pak. Ya? Thank you. Nah, jadi kalau kita lihat, teman-teman, ngejagain gudeg aja nggak gampang, gitu ya. Terus, gimana ngejagain bakso? Gimana kita ngejagain restoran sushi, umpamanya? Sushi itu ikannya fresh semua. Nggak gampang juga. Semua yang bergerak di situ, kuncinya cuma satu, ya supply chain. Ketika kita ngomongin supply chain, mulai di situ ada inventory control, mulai di situ distribution, segala macam ada di situ. Tapi supply chain adalah penggerak semua fungsi. Dia menggerakkan fungsi, contoh, fungsi sales. Ya, kapan sales itu bikin demand? Ketika duduk dengan demand planner contohnya. Kita mesti tahu, ini angka datang dari history atau datang dari langit. Ini juga bahaya. Karena nanti ketika forecast-nya berlebihan, orang memproduksi berlebihan juga, overstock juga akhirnya di inventory kita. Jadi contoh gudeg ini bisa menginspirasi kita bahwa supply chain itu seksi. Bagaimana kita dari raw material sampai ke customer itu indah untuk dinikmati.
Kemarin seri 6 kalau nggak salah, Ibu Yakutina yang bilang bahwa supply chain adalah seksi. Saya coba kasih sedikit ilustrasi, simple supply chain model. Secara simple, resources kita bilang ya raw material, datang dari supplier, diproduksi di factory, di manufacture, lalu di distribution, didistribute bisa ke retail, bisa B2B, bisa B2C, bisa ke dealer, bisa ke retail langsung juga bisa ke customer. Dari 4 item ini, people, activities, information, resources. Saya merahin yang people, activities kita tahu. Banyak aktivitas, bahwa aktivitas kita seperti yang saya mention tadi, pada prinsipnya adalah aktivitas supply chain. Information banyak sekali. Kita punya ERP, MRP, sistem-sistem information. Kalau mau sebut merek juga kita banyak, ada Oracle, ada SAP, macam-macam. Ya. Cak Surya paling jago untuk information ini. Ya. Untuk resources, ya kita tahu resourcesnya. Salah satu hal kenapa saya bermain di agro, ya, kita ambil contoh begini. Ada produk yang produk itu bisa di-pull oleh sales. Karena ujung tombak company mendapatkan uang adalah sales. Jadi sales nge-pull produk. Dia akan bertanya kepada kita, where's the product? I need to sell the product. Where's the product? Dia nanya terus ke kita. Gitu ya. Itu bagi saya umum. Gampang sekali. Kenapa? Karena banyak orang bisa seperti itu. Bagaimana kalau kita ada di supply chain yang sifat produknya push? Contoh, ya, kalau kita tahu pohon kelapa, buah kelapa itu ada forecast, nggak ada forecast, pohon kelapa akan berbuah. Sehingga buah kelapa mau diapain? Akhirnya produk itu nge-push orang-orang, teman-teman dari sales dan komersial untuk jualan. This is the product, please sell it. Gitu. Jadi, coba kita lihatin, kenapa harga kopra di Indonesia sangat jatuh? Karena produk itu sendiri, nature-nya adalah push. Ada forecast, nggak ada forecast, pohon kelapa tetap berbuah. Sehingga dibikin kopra. Kalau teman-teman tahu, 1 kilo kopra itu dibutuhkan 5 kelapa kurang lebih, dan harga 1 kilo kopra itu sama dengan harga kelapanya sebutirnya Rp500. Sangat-sangat menyedihkan buat petani. Nah, jadi, salah satu alasan kenapa saya bermain di agro, karena saya pengen ada produk yang sifatnya nge-push kepada teman-teman komersial, gitu ya. Ini bagi saya the sexiest thing of supply chain. Ibu Yakutina udah bilang supply chain adalah seksi, saya bilang yang lebih seksi adalah ketika kita mampu dan punya produk yang nge-push. Produk-produk FMCG itu rata-rata adalah produk-produk yang pull. Karena sales nature-nya adalah pull. Karena teman-teman komersial akan menagih mana produknya untuk dijual, gitu ya. Nah, pertemuan ini kita khusus bahas di people. Yang lain udah dengan sangat matang di 7 sesi kemarin udah dibahas ya. Kita akan bahas di people untuk pertemuan ini. Oke, ini ada shape ya. Kalau kita lihat ya, ada yang E shape ya, yang warna merah ya. Yang warna merah itu kita boleh bilang bahwa kalau kita adalah orang yang dengan shape yang warna merah, kita ekspor di satu titik, gitu. Tapi kalau kita dengan shape yang warna kuning, kita capable di banyak hal, tapi nggak ada yang ekspor. Ambil contoh, ketika saya jadi mechanical engineer awal-awal, saya yakin diri saya bahwa saya adalah expert di mechanical engineer, terutama hydraulic and pneumatic. Tapi ketika saya belajar yang lain, saya belajar finance, belajar controlling, budgeting, dan lain sebagainya, saya merasa cuma sekedar capable. Nggak ada yang ekspor. Tapi ketika kita masuk ke T-shape, kita tahu capable di banyak hal dan ekspor di satu hal. Di mana orang-orang supply chain berada? Orang-orang supply chain harus ada di T-shape. Teman-teman di supply chain harus ada di T-shape. Kenapa? Teman-teman supply chain mesti ngerti forecasting, mesti ngerti banyak hal, gitu ya, mesti ngerti juga nature-nya sales, mesti ngerti juga nature-nya finance. Ketika jadi mechanical engineer cuma dapat beban, contohnya kayak maintenance cost umpamanya. Tapi ketika sudah mulai masuk ke finance, mulai belajar COGM, COGS, profit dan margin sebagainya. Tapi begitu menjadi supply chain, ilmu COGS,
dipakai. Contoh, ketika masuk kepada orang komersial umpamanya, ketika muncul di P&L, A&M, Advertising and Marketing Cost umpamanya, begitu dimasukin kita akan nanya, cost A&M ini, Advertising Marketing, apa impact-nya terhadap penambahan volume sales? Terus penambahan volume sales seperti ini, datang angkanya dari mana? Kalau untuk mendeliver angka ini, bagaimana marketing strateginya? Nggak harus expert orang supply chain, tapi at least dia tahu bahwa angka atau apapun yang masuk dan harus diolah oleh teman-teman supply chain, itu adalah data, based on history. Dan semua itu biasanya ada di information system. Ya. Jadi, teman-teman supply chain seharusnya ada di T-shape. Bukan berarti yang merah, shape merah atau shape kuning ini tidak benar atau tidak baik. Enggak. Ini tetap bagus gitu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, secara default, by default kita adalah part of supply chain. Tapi ketika kita mau masuk ke dalam supply chain-nya sendiri, sebagai center of supply chain-nya, itu kita harus ada di T-shape. Oke? Saya lanjut. Kalau umpamanya saya kecepatan, boleh raise hand ya, teman-teman ya. Ketika kita ngomongin tim, ya, ada kompetensi yang kita tahu di banyak hal, tapi kita ekspor di satu hal, one thing. Ya. Apakah itu kompetensi? Ya. Kompetensi ini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ya. Ini adalah gabungan karakter sama skill. Tujuannya apa? Tujuannya banyak untuk mengimprove efisiensi, menjaga keep our performance dalam pekerjaan kita. Menjaga bahwa pekerjaan kita selalu excellence, gitu ya. Jadi kompetensi itu adalah gabungan karakter dan skill. Bayangin ada di T, karena kita lagi bicara supply chain. Oke. Kompetensi, kita coba lihat ada yang namanya related dengan occupation. Sebelah kiri atas, teman-teman lihat adalah bachelor degrees, gitu ya, atau equivalent. Yang sebelah kanan adalah sertifikasi dari supply chain. Yang di bawah, kiri bawah adalah supply chain membership atau community. Jadi, semua yang saya tempel di sini cuma sekedar saya tempel. Saya tidak mewakili biro manapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun. Saya cuma menempel aja untuk contoh, untuk visualisasi. Oke? Nah, jadi kita lihat. Saya akan bicarain dua dulu. Ya. Bachelor sama sertifikat. Saya akan bicarain dua. Ya. Saya ambil contoh begini, apakah harus bachelor, apakah harus S1, S2, S3, atau doktor, atau apa gitu, ya, untuk bisa menjadi orang yang sangat kompeten di supply chain? Antara yes dan no, gitu ya. Terus, apakah harus punya sertifikat juga untuk menjadi expert di supply chain? Antara yes dan no juga. Oke, sekarang kita lihat, butuh nggak ini? Butuh. Pertanyaannya, saya pernah dapat pertanyaan di beberapa waktu yang lalu, kalau saya cuma D1, bagaimana saya bisa dapat S1? Kalau saya cuma S1, bagaimana saya bisa dapetin sertifikasi? Mari saya ajak teman-teman semua membayangkan kita ada dalam satu kelas. Ada dalam satu kelas, ada row, ada barisnya, ada lajurnya kita duduk. Di depan kelas, guru naruh tempat sampah, terus memerintahkan kita, murid-muridnya nih, untuk bola kertas ke dalam tempat sampah. Terserah mau berapapun yang dilempar, asal masuk satu aja. Kalau ngelihat seperti itu, semua orang akan bilang yang adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan tempat sampah. Yang paling susah adalah anak-anak yang duduk di pojok kelas. Yang depan mungkin sekali lempar masuk. Depan kanan 2 kali lempar, tapi yang paling pojok 15 kali lempar atau 30 kali lempar baru masuk satu. Apapun itu, kalau mau masukin bola kertas ke dalam keranjang, tetap harus melempar. Nggak bisa nggak ngelempar. Oke, sekarang kita lihat. Yang di depan, itu yang kita namain privilege. Yang duduk di depan namanya privilege. Dia dapat privilege duduk di depan. Dekat dengan tujuan. Jadi, contoh, kalau umpamanya, ya, kita dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, yang sangat peduli sama pendidikan, bachelor degree kita pasti udah tembus, ya, sampai doktoral mungkin. Sertifikasi profesional kita mungkin karena dapat privilege.
Sekarang kalau kita nggak seperti itu gimana? Ayo, ciptain privilege kita sendiri. Dengan cara apa? Ketika saya mechanical engineer, apakah ketika saya ngambil sertifikat lah saya bayar sendiri? Tidak. Saya ciptain privilege saya. Dengan apa? Dengan menjadi karyawan yang dipilih oleh perusahaan untuk dikirim belajar. Jadi, kalau kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk dapat dua hal yang di atas, bachelor dengan supply chain certificate, professional certificate, ya, mungkin kita belum dapat privilege, tidak seperti teman-teman yang lain yang punya privilege. Ayo kita ciptain privilege sendiri. Salah satunya, ciptain privilege dengan meminta kepada Yang Maha Kuasa, agar memudahkan urusan kita semua. Jadi, saya yakin cukup banyak teman-teman di sini, terutama yang senior-senior, ya, salam senior semua, mohon maaf saya berbicara di sini, ya, yang sudah degrees-nya itu udah tinggi sekali, professional certification-nya sudah banyak sekali, ya. Saya yakin mungkin juga nggak semuanya atas biaya sendiri, bisa jadi atas biaya perusahaan, dan mereka menciptakan privilege itu. Salah satu privilege yang diciptakan juga oleh komunitas kita, itu ada di kiri bawah kita bisa lihat, ada bicara supply chain. There's a privilege basically. Oke? Ketika teman-teman dapat undangan, kita posting di LinkedIn, kita ajak via Telegram, via WhatsApp, banyak komunitas. Komunitas-komunitas yang mengundang itu sebenarnya sedang memberikan privilege kepada teman-teman. Sedang memberikan privilege kepada kita. Kita nggak mampu untuk belajar yang berbiaya, banyak pelajaran yang diberikan secara free, gratis dengan niat berbagi. Jadi khusus untuk ini, yuk ciptain privilege sendiri. Dan satu hal, setiap ada yang datang kepada kita, mengajak kita untuk belajar, itu adalah privilege yang didatangkan buat kita. Ambil, jangan sia-siakan. Oke? Itu occupation related dari kompetensi. Untuk profesional, ya, untuk profession, ya, bisa lihat sendiri di sini. Sebagai profesional, saya yakin banyak teman-teman di sini yang udah menguasai Lean Six Sigma. Oke? Sudah beltnya sudah black belt mungkin. Untuk belajar risk management juga, transport management, warehouse management, S&D, sales and distribution, strategic sourcing untuk procurement, customer relationship untuk procurement, juga untuk sales, logistic management untuk teman-teman, warehouse and logistic and distribution. Teman-teman yang juga pernah belajar tentang SRA, Scientific Regulatory Affair atau International Regulation, juga dengan supplier relationship. Ini adalah kompetensi yang dibutuhin yang related dengan profession kita, dengan profesi kita. Gitu ya. Saya nggak bahas ini terlalu dalam karena memang udah dibahas di sebelum-sebelumnya. Ya, seperti kemarin kita ngebahas sales and distribution planning, SNOP, sales and operation planning. Sebelumnya kita ngebahas lagi tentang sertifikasi, kita ngebahas lagi tentang procurement, gitu. Udah dibahas ya. Ini cuma sekedar nunjukin aja. Saya lompatin. Ketika kita dalam satu lingkungan bekerja, seperti yang tadi saya bilang bahwa by default kita adalah bagian dari supply chain, gitu ya. Nah, ketika ada di workplace kita, ada leadership yang dibutuhin dari kita. Ada customer focus, responsibility, decision making, problem solving, accountability. Kita tahu tentang role kita, juga tentang teamwork. Ini normal kah? Normal. Saya nggak akan bahas ini juga, gitu ya. Apa yang saya bahas? Ini yang akan kita bahas nanti. Oke? Khusus untuk personal. Ya. Ada enam, oke? Ada 6 bucket yang akan coba kita dalamin, ya. Yang pertama adalah awareness of the needs of others, integrity, continuous learning, creativity, entrepreneurial skill, dan effective communication. Kita akan masuk ke sini secara detail, oke? Sebelum masuk ke sini, saya mau coba menjelaskan sedikit tentang bedanya contributors dan collaborators, oke? Contributors. Ada satu area di mana disebut functional contributors. Contoh, kalau saya ada di departemen engineering, ya, saya adalah contributors, tapi dari sisi function. Kalau saya di departemen quality control, sama. Ya, jadi departemental functional yang sifatnya contributors. Oke? Ketika kita masuk, ya, di dalam departemen itu, bisa jadi kita adalah individual contributors. Ketika masuk cuma jadi teknisi. Tapi dalam perjalanannya harus jadi manager, harus menjadi kepalanya para teknisi. Ketika kita masuk, kita cuma menjadi lab analis umpamanya. Tapi
hari kita pengen menjadi people manager, menjadi quality assurance manager for example, gitu ya. Nah, bagaimana kita pindah dari individual contributor to people manager? Oke. Ada 3 hal sebenarnya yang penting dan kadang-kadang dilupakan, gitu ya. Diketahui tapi tidak dijalankan, ya. 3 hal itu adalah skill, mindset, sama time application. Oke. Untuk skill kita tahu capability, mindset apa yang ada di kepala kita, apa yang kita percaya, time application adalah gimana mengalokasikan waktu. Ya. Yuk kita lihat, ya. Perbedaan antara individual contributor dan people manager dalam functional contributor, artinya departemen yang sifatnya contributor, seperti departemen teknik, engineering, quality, production, dan lain sebagainya, gitu ya. Secara skill, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ya. Saya nggak akan jelasin satu persatu, ya. Bisa baca sendiri. Saya kasih waktu untuk membaca. Saya akan ambil beberapa yang memang bisa dijelaskan saja, gitu ya. Ketika kita ngomongin skill, gitu ya, individual contributors, ya, itu adalah bagian dari team member. Tapi ketika dia jadi people manager, dia harus membawahi banyak orang, gitu ya, sehingga dia harus mempunyai apa? Kemampuan delegation, coaching, motivation, termasuk kemampuan komunikasi. Yang tadinya waktu individual contributors dia cuma bikin relationship untuk selesainya pekerjaan, tapi ketika people manager dia harus bikin relationship secara 360 derajat. Sama, mindset juga begitu. Ketika individual contributor, mindset kita adalah kita lakukan secara personal. Kalau kita mampu, excellence secara personal, gitu ya. Tapi ketika menjadi people manager, kita harus mampu membawa tim kita untuk sukses. Suksesnya itu adalah kesuksesan bersama. Untuk time application, sama. Ya. Ketika menjadi individual contributor, semua waktu dipergunakan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika menjadi people manager, waktunya harus dibagi-bagi untuk bikin planning, untuk ketemu sama subordinate, untuk bikin priority baru dengan team members, untuk mengkomunikasikan banyak hal, baik itu dalam tim atau di luar tim. Oke? Saya agak cepat sedikit, ya. Slide ini adalah dari individual contributor menjadi people manager dalam bucket functional contributors. Waktu, ya, itu biasanya kita ngelakuin apa yang kita suka kita lakuin, apa yang kita tahu caranya, apa yang paling gampang, apa yang paling urgent. Ini pembagian waktu yang kita biasa lakukan. Dasar pemikirannya dan alasannya. Ya. Di sini ada persentase pembagian waktu ketika menjadi people leaders, ya, people managers. Ya. Jadi di sini bukan berapa jamnya, tapi adalah persentasenya. Ya. Contoh, yang hijau itu non-managerial, yang 2 adalah managing direct report, yang ketiga adalah masalah administrasi, yang keempat team development, yang kelima managing up and across, yang keenam growth and improvement. Kalau dilihat dari 6 bucket ini, ya, kita bisa lihat bahwa as a people manager, kita harus menggunakan waktu kita seperti ini. Tapi sayangnya, cukup banyak orang yang sudah pada posisi people manager, tapi mindset-nya, penggunaan waktunya, itu masih sama seperti waktu dia menjadi individual contributors. Saya lanjut. Tadi contributors, sekarang collaborators. Oke? Di sini bisa lihat, apa sih yang dikolaborasiin? Yang dikolaborasiin mulai dari planning, discussion, teamwork, skill, support, misi, brainstorm, segala macam. Oke? Ketika tadi kita ngomong functional collaborator, functional contributor, sekarang kita ngomongin functional collaborator. Oke? Kalau kita lihat di sini, individual contributors itu dia bekerja kepada banyak people manager. Untuk apa? Untuk mengkolaborasikan. Mengkolaborasikan people manager, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di functional. Tapi kalau dia mau naik posisi, dia akan menjadi people manager yang memanage individual-individual yang bekerja sama dengan para people manager di functional contributor. Kalau agak membingungkan, nanti boleh ditanya dan kita jelasin ulang. Apa yang dibutuhin? Yang dibutuhin adalah semua yang ada di sini, kelihatan kursor saya ya, semua yang ada di sini ditambah dengan ini.
Jadi ketika kita menjadi individual contributor di functional contributor, ketika kita mau jadi individual contributor di functional collaborator, tambahin ini. Kalau kita sudah jadi people manager, tapi di function kita sebagai contributor, sebagai departemen contributors, kita mau jadi people manager di bagian yang mengkolaborasi, kita harus tambahin ini. Semuanya kita tambahin. Dan inilah critical kompetensi sebagai seorang supply chain. Nggak peduli di supply chain kita masih individual contributors, atau di supply chain kita sudah menjadi people managers. Oke. Kita lanjut. Ada 6 bullet point ya. Ada 6 bullet point. Oke. Di bullet point pertama ya, awareness of the needs of others. Orang-orang yang benar-benar ada di supply chain ya, yang menggerakkan semua fungsi, yang menggerakkan semua fungsi contributors gitu ya dari berbagai departemen harus ngerti bahwa ada keinginan orang lain. Teman-teman sales pengen ngejual harganya murah, barangnya bagus, demand-nya tinggi. Ya. Tapi teman-teman produksi pengen memproduksi dengan labor cost yang rendah, orang-orang teknik juga dengan maintenance cost yang rendah, semua hal. Sehingga di supply chain, kita harus ngerti keinginan orang lain. Dan untuk ngerti, kita harus tahu bahwa ada bisnis needs and goals, tujuan bisnis itu apa, dan juga kita tahu bahwa gimana kita bisa menaruh diri kita di orang lain. Jadi perbedaannya functional contributors dan collaborators, functional contributors kalau didiemin, unprofessional, mereka akan kerja dalam silo. Dalam silo. Supply chain, jembatan, bridging antar silo itu adalah orang-orang supply chain yang mencoba mengerti dari berbagai sisi, gitu. Akhirnya orang-orang supply chain harus mampu mengantisipasi kebutuhan, ya, juga bisa merespon terhadap concern dan konflik. Setiap departemen punya concern, finance punya concern, sales marketing punya concern, maintenance punya concern, quality punya concern, production punya concern. Concernnya itu diketahui. Dan menghindari konflik, supply chain yang jago. Gitu ya. Kenapa? Kita lihat. Karena orang-orang supply chain harus punya integrity. Bahwa apapun yang dia lakuin, itu adalah dasarnya adalah trust, adalah percaya. Ya. Dan semua dengan profesional. Dengan siapa? Dengan klien kah, dengan peers kah, dengan team members kah, dengan cross function kah, dan harus konsisten terhadap situation, ya situasi yang membutuhkan dia itu lembut dalam artian profesional, ya, respect kepada orang, ya, honest juga, ya, dan kemampuan untuk apa? Untuk menghindari konflik, baik terhadap dirinya sendiri yang sifatnya ethics, juga konflik di antar departemen. Sudah 2 bullet point. Oke. Nggak turun lagi. Sorry sebentar. Nggak bisa. Dikeluarkan lagi. Coba, Pak. Saya skip dulu. Oke, saya stop sharing dulu ya. Sorry guys. Sorry. Palingan bayar administrasinya 2.500. Oke, teman-teman mudah-mudahan lihat ya. Saya nggak pakai slideshow, takutnya laptop saya agak lelet ya. Oke, setelah 2 bullet point tentang integrity, bullet point ketiga adalah continuous learning. Teman-teman di supply chain harus rajin belajar, ya. Belajar jangan pernah berhenti. Never stop learning because life never stop teaching. Ya, hidup nggak pernah berhenti untuk ngajarin kita. Ketika kita berkolaborasi dengan tim members, itu adalah pelajaran buat kita.
berkolaborasi dengan cross function. Itu pelajaran juga buat kita. Kita punya keinginan untuk belajar, ayo belajar. Kita harus improve diri kita, develop diri kita, dan satu hal, berdasarkan feedback dan analisis ya dari kesalahan-kesalahan yang lalu gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi saya mention di sini orang-orang supply chain adalah bridging ya. Dia yang menggerakkan semuanya. Dia yang harus dengan candor, dengan respect ya, menjaga setiap needs-nya dari setiap function ya. Harus juga mengantisipasi change ya. Perubahan-perubahan diantisipasi. Kayak sekarang ini orang ribut-ribut dengan VUCA ya. Itu harus bisa mengantisipasi itu ya. Orang-orang supply chain salah satu kemampuan yang ditunggu sebenarnya adalah mampu bekerja dalam ambiguity. Ya, teman-teman supply chain mampu bekerja dalam ambiguity. Artinya, ini sebenarnya pekerjaan siapa sih? Apakah ini data harus dapat dari logistik umpamanya? Ataukah dapat dari dealer umpamanya? Ini ambigu. Tapi selama pekerjaan harus selesai, dia harus bekerja di antara ambigu itu. Gitu. Dia bisa datengin beberapa cross function untuk bertanya dengan baik. Gitu ya. Ada circumstances yang tidak kita perkirakan, yang mendadak. Ya. Kalau saya di agro itu biasanya dengan musim hujan yang lebih panjang atau musim panas yang lebih panjang, gitu ya. Ini juga harus mampu untuk melihat ini, ya. Dan satu hal, continuous learning dari teman-teman supply chain yang ditunggu adalah engage dengan career development, ya. Kalau perusahaan tidak membuat career development, bikin career development sendiri, ya. Di beberapa tempat sebelumnya banyak model-model career development seperti career development action plan, 5-year plan, macam-macam ya. Tapi kalau enggak, bikin career development buat diri sendiri. Pindah dari individual contributors di functional contributors menjadi people leaders walaupun di functional contributors. Atau kalau memang sekarang ini sudah menjadi individual contributors di functional collaborators, move ke atas lagi untuk menjadi people manager di functional collaborators. Oke? Okay? Effective communication, ya. Saya baca cepat aja, ya. PD, konsisten, ya. Pakai eye contact, oke? Okay? Two-way communication. Yang paling penting apa? Influence others. Dan ketika kita bisa menginfluence others, meaning other teman lain, gain the commitment. Karena kebanyakan supply chain mati di tengah. Kenapa? Karena semua orang bisa ngasih data, dan di ujung-ujungnya nggak bisa komitmen atas datanya. Supply chain itu paling susah. Kenapa saya bilang susah? Karena dari perusahaan akan menuntut kita untuk menggerakkan perusahaan, tapi dari function yang lain, gitu ya, itu juga akan menuntut untuk dimengerti. Saya ambil contoh begini. Antara orang komersial, teman-teman komersial, dengan teman-teman di production, bagaimana forecast itu bisa akurat? Siapa yang cari forecast akurasi? Siapa yang menjaga itu? Supply chain akan bicara dengan demand planner. Hasilnya nanti akan dibikin dengan master production schedule umpamanya. Ya, ternyata dua-duanya punya keinginan sendiri. Supply chain kejepit di tengah-tengah. Di tengah layak burger. Supply chain walaupun terjepit berharga, ya, tunjukkan value-nya supply walaupun dijepit di tengah. Akhirnya ketika kita bisa menginfluence others dan komitmen, ya, semua fungsi oke. Chain yang supply chain leadernya atau individualnya adalah orang yang punya komitmen. Satu, supply chain harus juga mendeliver komitmen dari dirinya sendiri, bukan cuma gain komitmen dari orang lain. Oke? Yang terakhir, ini mudah-mudahan yang terakhir, interpersonal skill. Oke? Kita bisa lihat di sini, di dalam diri kita, ya, kita harus mengimprove diri kita, mengkomunikasikan dengan jelas untuk menghindari misunderstanding. Kita harus memaintain positif, ya, positif energi, positif attitude, positif vibes, gitu ya. Kita harus dikelilingi orang-orang yang positif, gitu ya, sehingga kita juga mampu mengencourage people, ya, untuk bekerja sama. Karena kita adalah bridge-nya, kita adalah pemersatunya, ya. Ini yang terakhir adalah creativity, ya.
karena supply chain itu adalah ya, banyak hal yang dikuasai, tapi harus ada satu hal yang jadi ekspor, ya. Creativity-nya harus jalan, ya. Continuous learning-nya jalan, creativity-nya jalan, gitu ya. Ada satu jurnal saya baca bahwa salah satu critical kompetensi yang sangat dibutuhkan dan jarang didapatkan saat ini adalah critical thinking. Ya, jadi critical thinking orang-orang supply chain itu harus muncul, harus keluar. Berpikir kritis, bukan berpikir kritik. Kalau berpikir kritik nanti ngekritik terus. Ya, kita berpikir kritis, gitu. Nah, jadi creativity harus muncul. Kadang-kadang ada bias, nggak masalah. Ya, dengan kreativitas kita, ya, dengan berbagai cara kita coba menjadi supply chain yang terbaik bagi perusahaan. Saya pikir itu aja, ya. Saatnya Q&A. Timekeeper saya sudah mengingatkan bahwa waktunya sudah berlalu. Thank you, terima kasih Pak Mas Arkan sudah mengingatkan ya sebagai timekeeper. Sisanya saya kembalikan ke Mas Arkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, monggo, mungkin kita bisa jawab di sini. Kalau enggak, saya mohon maaf, saya akan tanya lagi teman-teman yang lebih expert dari saya, karena di sini juga banyak yang lebih expert dari saya. Monggo Mas Arkan, silakan, saya kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih Pak Lutfi, sangat menginspirasi, sangat memberi masukan kepada saya. Dibahas banyak sekali tentang bagaimana berjalan karir Pak Lutfi yang sangat menginspirasi. Terus kita sebagai supply chain harus dalam bentuk T yang capable of thinking and expert in one function, kemudian harus mempunyai banyak skill seperti awareness dari other, integrity, continuous of learning, effective communication, interpersonal skills, dan creativity. Ini mungkin sudah banyak sekali Pak Lutfi. Ini pertanyaannya ini Pak. Mungkin saya pilih salah satu ya Pak ya. Bentar. Ada 19 Mas Arkan, mungkin bisa diurut dari yang pertama Mas Arkan. Dari urut yang pertama aja ya Pak Surya ya. Ini yang pertama. Dari Pak Boni Mas Arkan. Dari Pak Boni. Yaitu yang pertama, elemen dari Pak Boni bertanya, elemen fungsi supply chain apa saja yang penting dibentuk dalam suatu company. Dan yang kedua, metrik atau tolok ukur apa yang tepat untuk mengukur keberhasilan supply chain. Coba dari Pak Boni. Pak Boni, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ini sepertinya sih sudah dibahas di 7 pertemuan sebelumnya, ya, mulai dari fungsi-fungsi di supply chain gitu ya, terus juga matriksnya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa mengulang gitu ya. Jadi kalau Pak Boni punya materi yang dari sebelum-sebelumnya, saya yakin di situ ada Pak gitu ya. Kalau belum ada, Mas Arkan tolong nanti mintain sama Cak Suryo sama Cak Nur Hadi untuk dikirim ya. Kenapa? Siap. Karena biar enak ngebacanya gitu ya. Jadi saya hanya menjawab insya Allah yang related dengan bagaimana kita mengimprove dari sisi sumber daya manusia. Siap, ya, jadi saya tidak mau keluar dari bahasan saya karena memang sudah dibahas di sebelumnya, Pak Boni. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena sudah dibahas sebelumnya. Di sini mungkin ada Pak Adrin, ada Pak Firdauf, gitu ya. Itu juga udah ngebahas di SNOP kemarin di ke-6 kalau saya ke-7 kalau nggak salah, ya. Itu udah dibahas dan materinya harusnya udah di-share. Ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menjawab yang ini. Gitu. Mungkin saya akan memilih pertanyaan yang masih relate ya Pak ya. Mungkin dari Pak Widodo ini, Widodo San. Ingin bertanya Pak Lutfi. Sangat menarik penelitian, tetapi sebenarnya sangat berguna. Karena secara teknikal mungkin rekan-rekan kerja sudah paham, tapi menggunakan sebagai satu kesatuan seperti diperlukan promotor untuk mengubah mindset SD. Bagaimana saran Bapak untuk meyakinkan pentingnya supply chain, Pak? Terima kasih. Untuk meyakinkan itu, Pak. Ini berdasarkan pengalaman saya saja. Pengalaman saya mungkin it works for me, berlaku buat saya dan berhasil.
Mungkin buat yang lain belum tentu, tapi at least saya share pengalaman saya, gitu ya. Jadi untuk merubah sesuatu, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Seperti tadi saya bilang, saya mention tadi, ketika kita ada di functional contributors adalah departemen-departemen khusus, gitu ya, engineering, quality, dan lain sebagainya. Ketika kita masih menjadi individual, karena satu kesempatan kita bisa naik jabatan menjadi people dan masih ke bawah gayanya sebagai individual contributors, lupa terhadap terhadap tugasnya bahwa dia sudah menjadi manajer, sehingga mindset-nya juga nggak berubah, belum berubah, pengelolaan waktunya pun belum berubah, gitu. Nah, jadi berubahnya harus dari diri sendiri dulu, ya. Dan kalau kita lihat yang 6 bucket tadi, gitu ya, itu kita lihat bahwa kita harus bisa menginfluence people. Bagaimana menginfluence people? Bisa diajak bicara, bisa juga kita lakukan training, bisa juga dengan contoh. Dengan contoh ada dua, memberikan contoh atau menjadi contoh. Banyak orang mampu memberikan contoh, tapi tidak mampu menjadi contoh. Saya bisa memberikan contoh, banyak leader yang hebat-hebat, banyak leader yang punya integriti, banyak leader yang jaga etik, banyak leader yang mampu dengan komunikasi yang baik. Tapi saya tidak bisa memberi contoh hal itu. Itu akan menjadi percuma bagi tim saya. Jadi, memberikan contoh dan menjadi contoh, itu dua hal yang berbeda. Yuk, kalau nanti kita menjadi people leaders, gitu ya, kita harus menjadi contoh buat teman-teman subordinate kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menjadi supply chain, di supply chain apakah kita sebagai individual contributors, di collaborators, di supply chain, atau kita jadi people manager. Yuk kita juga menjadi contoh. Ketika kita minta komitmen kepada orang, kita harus punya komitmen terhadap diri sendiri, dan kita harus punya komitmen terhadap orang lain juga. Ketika kita minta antar function itu respect, gitu ya, kita juga harus memulai dengan respect kepada orang lain, respect kepada departemen lain, respect kepada function lain. Kita tahu bahwa untuk respect kepada sesuatu, itu biayanya 0. Nggak butuh biaya, gampang sekali. Nggak keluar effort, nggak keluar energi, cuman respect tok gitu. Cuman justru yang tanpa biaya ini disia-siakan. Banyak orang dengan arogansi fungsionalnya merasa fungsinya lebih penting. Saya ambil contoh, komersial akan berkata, company nggak akan dapat uang kalau kami nggak jualan. Tapi orang quality juga berkata, kalau kamu barangnya jelek, kamu emang bisa jualan. Orang produksi juga akan bilang lagi, emang kalau nggak ada barangnya bisa jualan. Orang logistik bilang lagi, memang kalau nggak ada truknya bisa jualan. Akhirnya semua dengan arogansi function kan, gitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi pertanyaan tadi saya jawab dengan pengalaman saya. It works for me, tapi belum tentu untuk teman-teman yang lain, gitu ya. Mungkin ada yang lebih baik lagi yang bisa dijalankan. Itu aja, Mas Arkan. Iya, Pak. Kemudian, oh ini ada Pak Nurhadi sudah join ternyata. Saya menyapa Pak Nurhadi dulu. Selamat siang Pak Nurhadi. Ya, siang Mas. Silakan lanjut Mas. Lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Budia Ajeng Marlintang, bahwa untuk menjadi harus ada di line. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara memutuskan untuk expert dalam hal apa, lalu bagaimana cara Bapak mendalami hal tersebut? Karena mungkin nanti terlalu banyak terus. Buset, Mas. Expert yang harus expert di bidang apa untuk memutuskan expertnya. Ini ya. Oke. Ya. Jadi, kalau kita mau main di T-shape, ya, gini. Saat ini kita bekerja, ya, apakah kita memilih atau dipilih? Bisa both. Either kita memilih atau kita dipilih. Gitu ya. Ketika saya jadi mechanical engineer, awal-awal saya bekerja, saya ditaruh di bagian maintenance and servicing. Jadi tugasnya cuma maintenance sama servicing doang. Gitu. Setting mesin saya nggak boleh. Oke. Nah, ketika udah jadi di situ, apakah mau jadi expert untuk maintenance servicing? Kita mau belajar tentang bagaimana to operate the machine, kita pelajarin itu. Nah, seperti yang saya cerita tadi, setelah belajar tentang mesin, akhirnya belajar tentang elektro,
terus belajar tentang hal lain, gitu ya. Setelah itu nanti baru kita lihat apa yang punya nilai jual tinggi dari kita, gitu ya, yang kita mau ekspor. Oke, saya ambil contoh gini, ya. Ada orang di supply chain yang ahli di information system. Saya ambil contoh Cak Suryo umpamanya, ya. Mungkin beliau tahu tentang hitung-hitungan finansial. Mungkin beliau tahu how to calculate P&L. Mungkin juga beliau tahu. Kenapa? Karena beliau juga mungkin akan megang dengan accounting system, gitu ya. Nah, jadi cuman satu yang dia ketahui adalah, expertnya adalah information system. Dan ternyata dalam supply chain itu, fine, no problem. At least kita sudah ada di lingkaran supply chain itu sendiri. Bukan cuma di chain-nya, tapi benar-benar di penggeraknya. Jadi information system yang dibikin oleh teman-teman dari IT umpamanya, itu akan menggerakkan banyak functional contributors untuk bergerak. Sehingga semua data bisa masuk. Mungkin di situ ada data science, gitu ya, mau pakai cloud atau apa, ya mungkin kalau dari maintenance ada machine learning-nya, ya. Terus nanti begitu kita masuk ke IoT umpamanya, ya itu semua ada di situ. Ya. Jadi silakan. Saat ini kita ada di yang merah, I-shape, atau kita ada yang di horizontal shape yang kuning, silakan, nggak masalah. Tapi cari satu. Cari satu. Karena apa? By default, kita di merah atau di kuning, by default kita adalah part of supply chain. Tapi begitu kita mau menjadi the center of supply chain, jadilah yang T. Gitu ya. Jadi, saya anak teknik mesin. Oke. Kalau ngomongin tentang hibrida, ya, jenis-jenis hybrid, saya kalah sama agronomis. Karena mereka ahlinya di situ. Gitu ya. Tapi kalau agronomis itu dia masih sebagai sebagai yang merah, sebagai I-shape, ya, dia cuma sebagai contributors, functional contributors. Gitu. Saya nggak ngerti tentang hybrid. Ya, nggak jago, tapi tahu. Gitu kan ya. Tapi bagaimana memanage biar tanaman itu mengeluarkan kualitas yang baik, generic purity-nya bagus, vigornya bagus, ya, dan lain sebagainya, how to manage-nya, itu mungkin saya tahu. Dari mana saya pelajarin? Mungkin saya pernah belajar leadership, mungkin saya pernah belajar change management, mungkin saya pernah belajar banyak hal. Gitu. Jadi, dimanapun kita, ya, kalau kita mau move ke supply chain, yang kuningnya pelajarin semua, ya, dalamin satu hal, pindahlah ke supply chain. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Arkan ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dari Pak Dede Yusuf Maulana. Selamat siang, izin bertanya. Di pembahasan time application, banyak people manager yang memanage time-nya masih seperti individual contributor. Mohon maaf untuk diperjelas lebih terperinci, maksudnya bagaimana? People manager yang masih memanage time-nya seperti individual contributor. Oke, ini ya. Yang memanage waktu. Masuk aja. Yuk kita lihat ya. Yang paling kanan ini, time application. Oke. Ketika jadi individual contributors, apa sih waktu yang kita pakai ketika ke company? Kita cuma jaga waktu masuk sama waktu pulang doang. Waktu datang, waktu bekerja, waktu absen. Dan semua waktu yang kita coba penuhin itu berdasarkan batasan waktu doang. Berdasarkan contoh ketika saya jadi mechanical engineer gitu ya, kadang-kadang kita suka main-mainin waktu gitu. Contoh ya, untuk dapetin uang lembur harusnya bisa diselesaikan jam 4, kita tahan-tahan biar terutama hari Jumat umpamanya, ya kan? Biar dapat overtime. Jadi banyak hal yang dimain-mainkan gitu ya dengan pola pikir individual contributor gitu. Ya. Dan yang dijaga cuma waktunya sendiri. Tapi ketika menjadi people manager, ketika dituntut untuk bikin annual budget, annual planning, berarti waktu setahun dia harus pikirin, gitu ya. Terus dia juga harus punya waktu duduk bersama subordinate, oke? Baik permintaan sendiri atau permintaan subordinate. Bentuknya macam-macam, coaching, mentoring, atau chat, macam-macam, gitu ya. Atau cuma chat bareng di coffee house umpamanya, gitu ya. Terus ketika jadi individual contributors, dia adalah team members, prioritinya untuk dia, karena team members. Kalau saya cuma orang teknik di shift 1, berarti priority saya adalah di shift 1 doang, gitu ya. Tapi kalau jadi people manager,
dia akan berpikir bahwa departemen teknik, which is 24 jam. Gitu. Jadi prioritinya adalah untuk satu unit atau satu tim. Oke? Komunikasi. Ketika menjadi individual contributors, komunikasinya biasanya hanya sepihak untuk kepentingan sendiri. Gitu ya. Tapi ketika menjadi people manager, dia harus bisa mengkomunikasikan keluar juga ke dalam. Keluar juga ke dalam, gitu. Saya ambil contoh ya. Ketika maintenance oli atau bearing sudah waktunya harus diganti dan waktu penggantian bertepatan dengan peaknya produksi. Bagaimana mengkomunikasikannya? Kalau antara orang produksi dengan orang engineer, kekeh-kekehan, ngotot-ngototan, insist pengen diduluin, akhirnya produksi nggak jalan. Gitu ya. Nah, people manager itu harus mampu untuk mengkomunikasikan dalam unit dan luar unit. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Oke. Nah, ketika dia menjadi supply chain, oke, yang tadi di sini ini ditambahin ini semua. Jadi bukan hanya mengkomunikasikan di dalam unit dan di luar unit, tapi mengkomunikasikannya dengan cara apa? Dengan cara ini semua. Dia peduli dengan needs-nya orang lain, mengkomunikasikan dengan penuh integrity, dengan trust, dengan candor, dengan honest, gitu ya. Terus dia juga continuous learning. Kenapa dua departemen ini insist untuk diduluin? Komunikasi dengan efektif, munculin interpersonal skill dengan menginfluence salah satunya, gitu ya. Dan dengan creativity itu sendiri. Gitu. Jadi yang ini tadi, ya, ini adalah ketika kita menjadi di functional contributors. Ditambahin ini ketika kita mau masuk kepada supply chain. Ini by default kita adalah part of supply chain. Ditambah ini kita menjadi the center of supply chain. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini ada dari Rashid Hanafiah. Ada 2 pertanyaan tentang EQ di SCM, Pak. Yang pertama, contoh klasik status quo proses produksi misalnya. Bagaimana kita di supply chain management memposisikan diri sebagai hamburger yang baik serta teknik komunikasi dan lobbyingnya. Yang kedua, dengan nasib sebagai hamburger yang semakin menghimpit tersebut, bagaimana manajemen waktu dan prioritas SCM untuk say no, untuk tuntutan komitmen dan mengutamakan komitmen yang lebih penting. Apa kriterianya? Oke, sepertinya pertanyaannya ada di slide ini semua. Akan merefer ke slide ini. Ini saya buang aja biar kelihatan. Oke? Gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Yang ini nih, ini adalah ya, ini adalah kompetensi di functional contributors. Oke, sedangkan supply chain adalah functional collaborators. Jadi untuk menjadi functional collaborators, ini semua ditambah ini. Clear ya? Oke. Nah, jadi pertanyaan tadi, bagaimana how to say no gitu ya? Lihat yang di sini tadi, ya. How to say no. Kalau kita punya komitmen, kita punya data, kita gain komitmen dari departemen lain gitu ya, bahwa data ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terus kita olah datanya dan valid juga, ya kan? Akhirnya kita bilang say no, speak with data. Jadi begitu kita bilang no, this is the data. Saya ambil contoh kayak gini ya. Bulan Ramadan umpamanya ya, Juni ya atau April. Juni atau April ya. Bulan Ramadan tiba-tiba teman-teman dari komersial gitu ya pengen jualan pasta gigi 15 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Jualan pasta gigi 15 kali lipat dibanding bulan sebelumnya ya. Terus orang supply chain kan dapat angka ini. Harus iya atau tidak? Lihat lagi datanya. Tahun kemarin kenaikannya dibanding bulan sebelumnya, Ramadan dan Ramadan, itu berapa kali lipat? Gitu kan ya? Atau kita contoh lagi, bulan Ramadan teman-teman komersial pengen jualan sirup 5 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Lihat lagi historinya. Ketika nanti ternyata historinya tahun kemarin cuma 3 kali lipat, ya sekarang mau 5 kali lipat, oke, teman-teman seperti yang tanya, marketing activity-nya apa? Adakah marketing activity untuk mendeliver ini? Kalau 3 kali lipat seperti tahun kemarin, rasanya sih, gitu ya, itu reachable, ya. Tapi kalau 5 kali lipat, 6 kali lipat, apa marketing activity-nya? Apa support activity-nya untuk menjual ini? Gitu kan?
Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tadi, baik say yes atau say no, itu semua ada di sini. Oke? Sebagai supply chain. Sebagai supply chain. Tapi sebelum masuk ke sini, siapapun Anda mau sebagai people manager atau individual contributor, kuasai ini. Dengan skill yang tadi, dengan kompetensi yang tadi, kuasain yang tadi I-shape sama yang vertical shape sama horizontal shape sama yang T-shape. Gitu kan? Kuasai semua. Begitu ini kuasai, tambahin ini, ya. Jadilah orang supply chain. Kalau masih di sini aja, ini masih functional contributors, hanya mengkontribusi doang. Walaupun udah bagus ketika dia menjadi people manager, gitu ya. Tapi kalau ada individual contributors, ada di supply chain, dia harus kuasain ini dikuasain, tambah ini. Kalau ada people manager, ada di supply chain, kuasain ini, tambah ini. Ya, ini adalah tambahan. Untuk apa? Untuk posisi apapun kita sekarang. Oke? Ini slide akan di-share, insya Allah akan di-share, ya, tanpa edit, ya, akan di-share tanpa edit apa adanya, ya. Nanti insya Allah saya kirim ke Cak Nur Hadi, bisa dipelajarin, ya. Saya ada di grup Telegram juga, kalau mau nanya-nanya juga boleh. Dan di tempat kita ini, di grup kita juga banyak sekali praktisi-praktisi HR, expert HR, psikologik, semua ada. Silakan ditanyain, gitu ya. Dan kalau ada berbeda-berbeda, mungkin bedanya cuma sedikit, ya. Itu cuma kalau dalam ini mungkin perbedaan mazhab yang nggak perlu diperdebatkan, ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab, Mas Arkan. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Clementeus Silalahi. Bagaimana strategi mengatasi gap kompetensi antara individu kontributor dengan people manager yang tentunya berpotensi sebagai penghambat kelancaran proses supply chain? Mas, kita bicara masih di level contributors, gitu ya. Kalau kita masih level contributors, kita ada di function-function khusus, specific function, komersial, sales, marketing, procurement, finance, gitu ya. Finance sendiri juga, itu kan ada lagi yang individual contributornya seperti orang-orang costing, budgeting, gitu ya, orang controlling, gitu kan. Nah, jadi ketika berpindah dari individual contributor menjadi people manager, skill-nya tambahin ini. Mindset-nya rubah menjadi ke sini, time application-nya rubah menjadi ke sini. Oke? Yang ini sebenarnya apa? Yang berbahaya adalah sebenarnya ada individual contributor yang dia ada di supply chain, which is sebagai functional collaborators, tapi tidak mampu mengkolaborasikan people manager di functional contributors. Nyambung ya? Saya ulangi ya. Di supply chain ada individual contributors. Individual contributors di supply chain, nature-nya adalah collaborator. Dia mengkolaborasikan. Siapa yang dikolaborasikan? Yang dikolaborasikan adalah manager-manager, people manager, baik itu supervisor atau manager beneran, atau junior supervisor atau junior manager, di functional contributors. Contoh, ya. Saya adalah individual contributor, tapi di departemen supply chain. Di departemen supply chain. Ya, individual. Cuman bikin forecast. Ya, forecast di match terus bikin master production schedule umpamanya. Saya cuma individual contributors. Saya harus bicara kepada siapa? Kepada people manager. Bisa jadi kepada apa? Kepada sales manager, baik itu territory sales manager, district sales manager, atau mungkin regional sales manager, atau mungkin national sales manager, gitu kan ya. Sedangkan saya cuma individual contributors di supply chain. Saya harus bicara kepada people manager di function spesifik yang secara level lebih tinggi dari saya bisa jadi. Nah, kemampuan ini agak susah, tapi bisa nggak dicapai? Bisa. Kuasai ini, tambah ini. Baru Anda bisa berkomunikasi dengan people manager. Gitu ya. Nah, gap itu akan terjadi ketika kita baru jadi seorang individual contributor di supply chain yang nature-nya collaborator. Jadi kita individual contributor yang harus mengkolaborasikan banyak people manager functional untuk menggerakkan roda perusahaan, gitu ya. Nah, itu gap-nya yang terjadi. Jadi lagi-lagi balik lagi ke slide ini, kalau Anda adalah individual contributors di sini di supply chain, kuasai ini, tambahin ini, baru Anda bisa komunikasi dengan ini. Semoga ini juga sudah menguasai ini. Yang bahaya adalah
people manager ini masih di sini semuanya. Ada orang diangkat menjadi people manager di satu departemen atau satu functional khusus, ya kan? Tapi gayanya masih ini. Jadi dia udah people manager, tapi gayanya di sini. Sedangkan kita baru individual contributors di supply chain harus ngedeal sama orang people manager yang gayanya masih ini. Wah, ini susah sekali. Susah sekali. Makanya perkuat di sini. Oke? Tambahin ini, kuatin ini. Ini nggak bisa seperti membalikan telapak tangan ya, teman-teman. Saya yakin expert-expert di sini juga punya pengalaman yang mumpuni untuk hal ini gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, karena this is a journey. This is a journey, guys. Jadi journey sini, pindah ke sini, mulai sini tambahin ini, atau yang sudah ditambahin ini. Ya, this is journey. Ya, mudah-mudahan berhasil semuanya. Monggo Mas Arkan, yang lain? Mungkin lanjut di pertanyaannya Pak Saifan Syori. Dari T-shape kan ada a lot of things. Cuma bagaimana dahulu atau yang paling kritikal bagian atau divisi dari a lot of things untuk seorang supply chain? Oke, lagi ya. Kita lihat lagi. Pertama, perusahaan kita nature-nya apa? Kita tahu apa yang mesti kita tonjolkan. Dari lot of thing tadi, apa yang kita harus jadi expert kalau kita bekerja di perusahaan yang nature-nya logistik, sifatnya logistik, forwarder kah, EMKL kah, ya. Semua adalah part of supply chain. Oke. Terus kalau kita bekerja di perusahaan FMCG umpamanya, minuman, nature-nya apa, gitu ya. Kita bekerja di perusahaan machinery part umpamanya, ya. Kita jualan memproduksi bearing kah, ya kan? Memproduksi kapasitor kah, memproduksi PLC kah. Terus kalau kita adalah otomotif umpamanya, ya kan? Bisa kita tunjukin di situ, gitu. Bisa menyaksikan expert dari lagi-lagi lihat di nature perusahaan kita apa, ya. Jadi kalau di nature perusahaan kita ada sesuatu yang memang menonjol dari diri kita, ya kan, munculin itu. Ada yang kurang, ayo, kalau munculin ini, ya, bisa jadi karena rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya, kita bisa bekerja di tempat yang justru berbeda dengan background kita. Kita jadi individual contributor, lalu kita tambah ini, gitu ya. Jadi saya tidak bisa spesifik apa yang harus dipelajarin, gitu ya. Apakah finance, apakah lain sebagainya. Contoh perusahaannya perusahaan servicing umpamanya, ya, jual jasa. Kalau jual jasa, apa yang mesti dilihat, gitu kan ya? Dia menjaga loyalitas klien. Bagaimana service kita bisa diterima? Bagaimana kita bikin service excellent? Bagaimana produk kita tuh high dan gitu kan? Bagaimana nanti begitu klien kita loyal, terus dia cerita ke teman-teman, gitu, ya. Sama juga kalau kita bekerja di perusahaan jasa, di hotel, rumah sakit dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Kemudian lanjut dari Pak Irdam Kusumawardana. Sebagai kolaborator atau jadi cuma di bidang supply chain saja, dan bagaimana dengan bidang di luar supply chain, apakah individual kontributor juga? Luar supply chain, contributors net masuk kepada supply chain, netnya adalah collaborator. Supply chain itu mengkolaborasikan semua fungsi. Semua fungsi dikolaborasikan untuk bergerak bersama, seirama, ya, dengan komunikasi yang baik, ya, tugasnya, gitu. Kalau sudah masuk kepada nature-nya adalah kolaborator, kita harus
banyak hal kompeten membalik poin ini personal tensi sebagai kolaborator ini tambah dari basic kompetensi sebagai individual atau basic kompetensi tambahin ini ya, ini bisa guna di bisa selama ya bisa dipakai nah, supply chain gitu ya. Jadi industri yang mengkolaborasi ya, untuk berjalannya. Ingat set awal kita bilang bahwa supply chain akan orang dan face ya yang ada aktivitas. Nah, ini kita people-nya. Ya, udah menjawab? Juga karena sudah jam 2.30, jadi harus jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum saya cek, dan insya Allah nanti saya akan dijawab oleh para pakar-pakar di grup. Mungkin belum bisa Telegram, linknya disampaikan oleh Pak Suryo. Ada kata-kata webinar ini, Pak? Kalau ucapin terima kasih sama dari segi berdasarkan pengalaman lakukan ini berhasil, alhamdulillah, tapi belum tentu berhasil pada orang lain, gitu kan, diterima sebagai bahan renung, gitu ya, sambil dijalanin, sambil diikutin kehidupan, belajar, jangan pernah henti, insya Allah buat semua, itu aja kata bisa di reach di WhatsApp, bisa ada bermanfaat. Terima kasih saya, Mas, terima kasih sudah mematuhi saya. Wah, hormat Pak. Mungkin Pak Surya tahu atau Pak? Mungkin ke Cak Nur ya. Cak Nur mungkin masih ada, biar beliau mungkin bisa ngasih closing statement. Silakan Cak Nur. Ditunggu oleh semua hadirin sebenarnya. Luar biasa. Tadi saya sempat kira-kira 200 lebih ya, yang saya di Barat 155 ya. Seperti biasa itu yang ya sekitar separuh. Tapi luar biasa selama kita adakan ini ya, ini adalah peserta terbanyak gitu ya, antusiasnya luar biasa dan materinya juga bagus. Mudah-mudahan sebenarnya trennya bagus ya. Jadi vibrasi yang kita bangun mulai BSC 1, 2, 3, 4, kemudian 7 kemarin dengan Pak Adrin sama Pak ini tambah sangat positif sekali. Dan saya ini menteri semuanya impact positif lingkungan buat organisasi ya, dan kira begitu. Terima kasih. Mohon izin untuk ambil foto ya, ini biasa ke masyarakat. Cak Surya gimana Pak? Saya belum pernah itu. Biasanya harinya Cak Suryo ini kalau ambil foto. Ini Pak ambil foto ini. Oke, saya bantu Mas Arkan sebentar ya. Mohon rekan bisa. Sebentar. Biar Kita wifi ya. Kita wifi dulu sebentar. Saya sebenarnya pakai print screen ya. Ini ada 7 halaman, ini luar biasa. Sebenarnya ada beberapa yang sudah live nih. Ini sampai 10 lebih kalau nggak salah halamannya. Jadi ini ada di halaman pertama ini
malah tidak terbuka nih semuanya, Pak Muzakir, Pak Ordaling, Pak Adrin. Saya tadi belum sempat candid juga. Di saya belum nyala ininya, Cak Nur. Mungkin bisa dibantu Mas Arkan. Saya itu Print screen Mas, pakai print screen terus paste di Paint. siap.